Selamat sore Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. 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 Apa kabar? Luar biasa. Biarlah kiranya pada sore hari ini kita akan melawati lawat Tuhan lewat pujian penyembahan yang kita kerjakan, kita lakukan, kita naikkan di hadirat Tuhan. Semuanya membawa sesuatu yang berbau harum di hadapanmu. Biarlah kita semua yang mengikuti ibadah live streaming maupun yang ada di tempat ini, kita sama-sama boleh menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita dalam nama Yesus. Tuhan, kau sungguh
Tuhanmu. Memuji, menyembah, meninggikan, memuliakan, mengagungkan Engkau Yesus. Allah Raja kami yang dahsyat, yang luar biasa. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Berkuasa dan perubahan dalam hidup kami. Kami datang mungkin saat ini dengan berbagai masalah Tuhan, tapi kami percaya ketika kami datang di hadirat sesuatu perubahan, sesuatu terjadi Tuhan. Mujizat boleh nyata atas kehidupan kami. Kami percaya Kau ada bersama-sama dengan kami. Sore hari ini Tuhan, kami boleh melihat kuasa-Mu, Roh-Mu ada bersama-sama dengan kami. Kau nyatakan Tuhan, pakai kami setiap pelayan-pelayan-Mu, urapi kami, layakan kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi alat-alat kemuliaan, alat-alat penyembahan yang benar-benar berkenan di hadirat-Mu, Yesus. Oh haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Tuhan, setiap kami di tempat ini boleh mengalami lawatan urapan-Mu Tuhan. Tapi dengan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, untuk kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, hanya di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Masih berdiri ya. Puaskan jiwa yang sabar, yang hiraukan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana? Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga, dan hilangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia, tiada Allah yang seperti Dia, tiada Allah. Masih semangat? Amin. Ayo kita terus ya. Mumpung suara kita masih ada ya. Ayo bernyanyi untuk Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya.
makin panas ya. Surga gempa ini. Terjadi gempa di sana. Haleluya. Sungguh hidupku telah. Haleluya. Oke. mendengar suara Tuhan. Amin. Kita terlebih dahulu mempersiapkan hati pikiran kita, pendengaran kita Amin. untuk mendapatkan sesuatu yang Yes. baik untuk kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kita akan menyembah Tuhan. Haleluya. Tak terbatas kuasa Bapa. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya.
Kami mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan. Kami percaya bahwa berkali-kali Tuhan tolong kami, berkali-kali Tuhan selamatkan kami, dan berkali-kali Tuhan ampuni kami. Dan kalau kami hari ini ada di tempat ini, semata-mata karena anugerah daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa kalau ada jemaat yang datang dalam kondisi sakit penyakit, Engkau Tuhan Yesus menyembuhkan sore ini. Kalau ada jemaatmu yang datang dengan berbeban berat, biar sore ini Engkau memberi kelegaan bagi setiap mereka. Kalau ada jemaatmu Tuhan yang datang pagi sore hari ini nggak punya pengharapan, biar sore hari ini Tuhan memberi pengharapan bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan, Kau tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur, biar firman-Mu menuntun kami, firman-Mu menopang kami, firman-Mu membentuk kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu, setiap kami sama-sama diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, dan dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami. Tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, tetap memilih untuk percaya
Ya kami siap ditaburi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat sore semua. Shalom. Boleh lambaikan tangannya, kasih tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, sebelum saya mulai, Bapak Ibu coba lihat kanan dan kirinya, bilang begini, saya senang melihat kamu sore ini. Amin, saudara. Puji nama Tuhan, saya senang lihat saudara sore hari ini. Bapak Ibu, pertama saya berterima kasih untuk gembala, tuan rumah, seluruh pengerja. Atas anugerahnya saya ada di tempat ini. Saudara yang dikasih Tuhan, ini kali pertama saya melayani di tahun 2025 di tempat ini. Saudara ada yang kenal saya sebelumnya, boleh angkat tangan? 1, 2, oh banyak. Saya sepertinya harus memperkenalkan diri ulang, boleh? Izin ya? Nama saya Pendeta Nathanael, saya melayani di Jakarta, Bapak Ibu, tepatnya di Taman Palem, Jakarta Barat. Hari ini saya bersama dengan istri saya dan anak saya. Istri saya cukup 1, anak saya baru 1. Katakan amin, saudara. Ya. Terus apa lagi? Saya terakhir melayani di tempat ini itu 25 Desember 2024, kalau saudara masih ingat. Pas Natal saya melayani di tempat ini. Hari itu saya ulang tahun, saudara. Tapi saya nggak mau cerita, nanti saya dikasih kejutan lagi. Hari itu saya ulang tahun dan saya datang pagi-pagi, saya melayani Bapak Ibu Saudara karena perayaan ulang tahun saya sore sama keluarga. Kurang lebih begitu. Bapak Ibu semangat hari ini dengar firman Tuhan. Amin. Hari ini saya khotbahnya nggak akan lama-lama. Katakan amin. Amin. Karena biasanya kalau pendeta khotbah cepat udah semangat saudara di awal. Amin saudara ya. Hari ini saya khotbahnya nggak akan lama-lama. Coba bilang kanan kiri, bilang gini, dia nggak lama khotbahnya. Amin saudara. Saudara saudara hari ini saya kasih judul dengan judul firman Tuhan bilang begini, bangkit dan membuktikan. Judul firman Tuhan pagi ini adalah bangkit dan membuktikan. Saudara, maksudnya apa? Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang gak cuma ngomong. Dia Tuhan yang bilang A, dia kerjakan A. Waktu Tuhan Yesus bilang begini, anak manusia harus menderita, dia buktikan dia menderita loh. Waktu Tuhan bilang begini, anak manusia akan mati dan akan bangkit pada hari ketiga, dia buktikan dia mati, lalu dia buktikan dia bangkit. Dia bukan Tuhan yang ngomong A, dia lakukannya beda. Dia Tuhan yang bilang A, dia kerjakan A. Katakan amin. Amin. Itu yang membedakan. Kita punya Tuhan yang konsisten dengan apa yang dia sampaikan. Betul, saudara. Dan dia paling jago membuktikan. Ini saya bilang saudara, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu semua rata-rata sudah menikah ya. Banyak yang sudah menikah ya. Ada ya? Yang sudah menikah aja coba. Sudah menikah. Yang belum menikah boleh katakan 1, 2, sekalian promosi saudara. Dan pembuktian yang mana yang jadi nikah. Saudara gini loh. Waktu janji nikah pasti kan ada yang namanya janji ya. Janji kan salah satu janji nikah pria kan bilang begini, aku akan menyayangimu dalam suka dan duka. Mungkin waktu dulu istri saya menikah, berat masih 37 saudara. Setelah nikah, kita udah nikah hampir 12 tahun, berat balik saudara. Dari 37 ke 73. Mungkin Bapak Ibu istri waktu pertama nikah kan, wah masih langsing. Set ya kan. Tapi setelah 20 tahun menikah, 30 menikah yang tadinya tikungan, jadi tuh lurusan. Langsung. Jadi langsung saudara. Tadi waktu menikah mungkin 38 berat. Sekarang udah 83 saudara. Pertanyaan saya sederhana, masih bisa membuktikan gak aku tetap mengasihimu? Amin. Tuhan adalah Tuhan yang membuktikan apa yang dia sampaikan. Amin. Saudara, bapak-bapak juga kan harus membuktikan apa yang dia sampaikan. Dan sebaliknya, janji nikah istri apa waktu pertama kali menikah? Aku akan tunduk kepadamu. Katakan amin ibu-ibu. Amin yang enak kayaknya.
Waktu menikah janjinya kan aku akan tunduk kepadamu. Asal engkau baik sama aku, asal engkau sayang sama aku. Enggak ada. Aku akan tunduk kepadamu tanpa syarat. Nggak enak khotbahnya ya? Nggak enak ya? Harus tunduk. Pertanyaan saya sederhana. Bisa nggak Bu membuktikan apa yang kau sampaikan? Apa yang kau ucapkan, apa yang kau ngomong bisa buktikan nggak? Ini kadang kita punya teman ya, ini kita punya teman ngomongnya segede langit, nggak bisa buktiin apa yang dia omong. Saya sebagai hamba Tuhan tuh harus bisa membuktikan apa yang saya sampaikan. Amin. Kita buka firman Tuhan dulu deh. Oke, kita buka Matius 28 Bapak. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Saya lihat jemaat Tuhan di tempat ini dari wajah-wajahnya suka membaca Alkitab. Amin. Jadi saya ajak kita membaca 10 ayat. Kalau 10 pasal kepanjangan. Saya diprotes sama gembala kalau 10 pasal. 10 ayat aja. Saya ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, kita bergantian sampai 10. Amin. Siap? Siap. Yang sudah siap katakan amin. Amin. Yang belum siap bilang begini tunggu. Oh enggak ada. Oke, ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ayat 2. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan dan angkat batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atas. Ayat 3. Wajahnya bagaikan kilat, pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Yes. Udah. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat 8. Mereka sudah pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta didengar saya baik menyembahnya. Ayat 10. Maka Yesus kepada yang lain, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Saudara, ini kan cerita bagaimana Kristus bangkit kan? Iya. Peristiwa yang dicatat Matius begitu jelas. Kalau saudara perhatikan dari Matius, Markus, Lukas sampai Yohanes, maka cerita kebangkitan Yesus di Matius 28 itu yang paling detail. Saudara, konsep kuburan orang Yahudi sama konsep kuburan orang Sukabumi beda. Kalau orang Yahudi dikuburnya itu badan dikasih kain lampan atau sekarang kain kafan ya, ditutupin, lalu mayatnya dimasukkan ke dalam goa-goa. Konsepnya begitu. Kalau konsep kita orang Indonesia, orang Jakarta, orang Sukabumi ya sami mawon lah, kumaha lah, sama aja. Pasti digali tanah, betul ya Pak Bu? Lalu mayatnya dimasukkan, ditutup pakai tanah, lalu selesai. Saya juga kan berkali-kali melayani pemakaman. Ya kurang lebih paham lah konsep pemakaman di Indonesia. Jadi konsepnya ini beda. Supaya cerita ini saudara paham bahwa mayat Yesus dimasukkan ke dalam gua-gua. Biasanya nggak dijaga. Kali itu orang Farisi takut. Yesus bilang mau bangkit nih. Tapi kita nggak percaya, mungkin dia bohong. Tapi kan seperti yang tadi saya bilang, dia adalah pribadi yang selalu membuktikan yang dia katakan. Katakan amin. Amin. Karena orang-orang takut bahwa Yesus membuktikan apa yang dia katakan, ditaruhlah penjaga di depan pintu masuknya gua-gua.
Yang jagain bukan orang biasa, yang jagain bukan security, yang jagain mohon maaf bukan hansip, bukan. Yang jagain adalah tentara Romawi. Yang namanya tentara Romawi, satu terkenal karena kekuatannya, dua terkenal karena kehebatannya, tiga terkenal karena kedisiplinannya, itu tentara. Dia berjaga dua, takut-takut nanti Yesus dicuri, mayatnya diambil lah sama murid-muridnya. Tapi Alkitab cerita begini, tiba-tiba terjadi gempa, dua prajurit yang lagi duduk melihat dua malaikat turun. Waktu malaikat dua turun, Alkitab ngomong begini, maka prajurit itu hampir mau mati. Saya kasih catatan sedikit. Satu malaikat bisa mengalahkan 185.000 orang. Satu malaikat. Dua yang turun 370. Cek kalkulator saudara. Jadi prajurit dan malaikat boro-boro mau bertempur udah gemetar. Lalu Alkitab ngomong begini lagi. Pagi-pagi ada Maria dan Maria Magdalena. Berarti itu dua-dua kaum ibu, setuju? Pertanyaan saya sederhana, kaum bapaknya kemana? Bilang kanan kiri belum bangun, Pak. Pagi-pagi kalau makanya saya ngomong begini, gereja kalau ada kaum ibu rame loh. Betul ya? Bener. Masaknya paling rame, gosipnya paling rame, ceritanya paling rame. Makanya di rumah kalau nggak ada sosok wanita, rumahnya sepi. Ini bapak-bapak kalau ditinggalin di luar kota pasti bingung dia mau ngapain ya. Ada amin, Pak. Amin. Lalu Tuhan bilang begini, kamu cari apa, kata malaikat? Saya cari Yesus. Yesus sudah nggak ada. Dia sudah bangkit seperti yang dikatakannya. Dasar ya. Dia sudah bangkit seperti yang dikatakannya. Sekarang dia akan mendahului kamu ke kota Galilea. Maria dan Maria Magdalena. Seriusan? Iya benar. Swear deh. Tiba-tiba dia jalan dan bertemu Yesus. Seperti konsep yang tadi saya ceritakan. Dia Tuhan yang selalu membuktikan yang dia sampaikan. Dia bertemu dengan Yesus. Dia memeluk serta menyembahnya, Alkitab cerita. Apa yang Anda dan saya pelajari hari ini dari tentang peristiwa kebangkitan Yesus, saya akan bagikan dengan 3 hal. Yang pertama, kebangkitan Yesus membuktikan apa? Iman kita tidak sia-sia. Amin. 1 Korintus 15, 1 Korintus 13 ayat 17. 1 Korintus 15 ayat 17. Agak tua, agak lupa baca, saudara. Mohon maaf, saudara. 1 Korintus 15 ayat 17. Siap baca firman Tuhan? Amin. Baca dengan suara paling keras yang sudah makan ayam rendang begini, suara ini. 1, 2, 3. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saya bilang begini, waktu Yesus dibangkitkan, Alkitab, kalau Yesus nggak dibangkitkan, maka sia-sia iman kita. Sia-sia saudara datang ke gereja kalau Yesus nggak bangkit, mendingan pulang aja. Bener saya bilang. Ngapain bapak-bapak lari-lari apa laki-lakian di sini goyang kanan goyang kiri? Kalau Yesus nggak bangkit mau ngapain? Pulang. Kalau Yesus nggak bangkit, ngapain saya dari Jakarta bangun pagi, saya ngegas ke sini pagi-pagi, dan hari Sabtu mau ngapain? Kalau Yesus nggak bangkit, mendingan saya di rumah nongkrong di mall, makan sama anak. Kalau Yesus nggak bangkit. Kalau Yesus nggak bangkit, buat apa saya pelayanan sampai puluhan tahun? Buat apa? Percuma. Kalau Yesus nggak bangkit, buat apa Bapak Ibu gembala di tempat ini melayani saudara? Pulang aja, Bu. Ngapain Yesus nggak bangkit? Tapi masalahnya, Yesus bangkit, bosku. Halo. Itu yang menyebabkan iman saudara dan iman saya tidak sia-sia. Amin. Bilang kanan kiri, iman kita nggak sia-sia. Iman kita nggak sia-sia. Saudara pernah lihat ember bocor nggak?
Pernah ya? Ember bocor, kalau saudara isi air, tetap bocor nggak? Tetap bocor, sia-sia saudara isi. Mau diisi sedrem, tetap bocor. Pernah lihat kacang panjang nggak? Pernah. Bu, pernah lihat kacang panjang? Bu? Pernah. Sebelah sini pernah lihat kacang panjang? Oke. Sebelah sini pernah lihat kacang panjang? Pernah. Kacang panjang kalau kita potong-potong jadi pendek. Namanya tetap kacang panjang apa kacang pendek? Kok sia-sia Pak, kalau kita potong-potong Pak, udah makan garasan aja, panjang-panjang aja. Kalau kita bergaul Pak Bu sama orang yang bocor mulut, kita hidup juga sia-sia. Ini saya ngomong sama ibu-ibu nih. Ibu-ibu dengar suara saya? Amin. Jangan suka curhat masalah rumah tangga ke teman gereja. Apalagi kita udah nangis. Saya nggak cerita sama siapa-siapa, cuma sama kamu, Ci. Bisa kan jaga rahasia ini? Dia bilang, swear, kamu ceritain ke saya. Biarpun teman saudara udah bilang swear, janji. Sampai lebaran monyet belum datang, udah cerita kita di kemana-mana itu. Udah nyebar. Pertanyaan saya sederhana. Pak, kalau kita curhat kemana Pak biar nggak bocor? Nih saran saya ibu-ibu, curhatlah ke suami, aman pasti Bu. Gak mungkin dia bocorin, percaya kata saya. Gimana dia bisa bocorin, didengerin juga enggak. Ada amin Pak? Amin. Yang punya pengalaman katakan amin. Ya kan, ibu udah mata udah sembab. Jahat Pak, nggak nyangka temen gereja bisa begitu Pak, jahat banget. Setan aja nggak sejahat itu Pak. Dia jahat banget, udah merah, nangis gitu kan. Terus udah sembab, itu bola mata udah turun 2 ya kan. Saking seriusnya curhat. Sudah suami cuma bilang apa? Oh ya. Ditanya lagi, Papa kamu dengarkan apa yang aku ngomong? Yang mana ya? Karena suka nggak dengerin. Makanya yang paling aman saya bilang curhat sama siapa? Sama suami. Nggak mungkin dibocorin. Kita nggak akan sia-sia curhat sama dia, saudara. Jadi yang pertama, Bapak dan Ibu saudara yang hadir hari ini, kalau Yesus nggak dibangkitkan, iman kita sia-sia. Tapi karena Yesus dibangkitkan, maka saya bilang sama saudara, iman saudara nggak sia-sia. 20 tahun, 30 tahun kita pelayanan, kita nggak sia-sia. Amin. 10 tahun saudara datang ke gereja, saudara nggak sia-sia. Bapak-bapak goyang-goyang sampai muter-muter kayak kalajengking, nggak sia-sia. Katakan amin. Opa pelayanan, main musik ya kan, luar biasa, nggak sia-sia. Kenapa? Yesus bangkit, bosku. Amin. Amin. Kalau Yesus nggak bangkit, udah kita pulang aja di Karang Taruna aja lah udah. Tapi Yesus bangkit masalahnya. Itu yang menyebabkan iman saya, iman kamu, iman semua kita yang hadir nggak pernah sia-sia seperti kata Paulus bilang. Boleh kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Saya lanjut yang kedua, boleh? Bilang kanan kiri. Saya senang doa banyak nggak lama. Amin saudara. Udah poin kedua aja. Yang kedua mari kita lihat saudara firman Tuhan bilang apa Bu? Kalau kebangkitan Yesus membuktikan apa? Dia berkuasa dan dia menang. Roma 6 ayat yang ke-9. Roma 6 ayat yang ke-9 Bapak dan Ibu. Mari kita buka Roma pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama. 2, 3. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari para mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Kita tahu waktu Kristus sesudah dia bangkit dari antara orang mati, Yesus nggak mati lagi. Lazarus betul pernah bangkit dari orang mati, tapi kan Lazarus mati lagi. Bener nggak? Tapi Yesus habis bangkit dari orang mati, kita nggak pernah dengar cerita dia mati lagi. Bahkan Roma
menulis sebuah kesaksian bilang begini, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah dia bangkit, dia nggak mati lagi. Wah, dahsyat nih ayat nih. Bilang kanan kiri, Yesus nggak mati lagi. Yesus nggak mati lagi. Bahkan maut tidak berkuasa lagi atas dia. Saya mencatat beberapa hal, Pak Bu. Yesus berkuasa atas alam. Waktu murid-murid di tengah sebuah danau, lalu terjadi badai, Yesus bilang begini, diam, alam tenang. Dia berkuasa. Waktu Yesus ketemu sakit penyakit, dia sembuhkan. Dia sembuhkan. Waktu Yesus ketemu roh jahat, kerasukan dari Gerasa itu orang, roh jahat bilang begini, mau apa engkau anak Allah yang hidup? Sebab waktumu belum tiba. Dan roh jahat bilang gini, izinkan aku masuk ke babi. Dia masuk ke babi, babinya nyemplung ke jurang, mati. Orang Kristen lebih sadis lagi. Ditangkap itu babi, dipotong itu babi, dibuat sate, dibuat babi hong, dibuat babi kecap, dibuat babi panggang. Makanya saya nggak heran orang Kristen nggak takut sama setan. Babi aja disikat sama dia. Katakan amin. Yang namanya kenceng fans berat babi nih sebenarnya. Haleluya. Semua nabi-nabi kalah loh lawan kematian. Abraham, bapak orang benar yang bisa ngobrol sama Tuhan, waktu ketemu kematian, Abraham kalah, dia mati. Daud, raja yang dekat sama Tuhan, yang Tuhan bilang begini, engkau berkenan di hatiku, menyenangkan hatiku, melakukan pujian penyembahan yang luar biasa sama Tuhan. Waktu Daud ketemu kematian, Daud juga kalah, dia mati. Petrus, rasul yang luar biasa, yang bisa berjalan di atas air, yang bisa membangkitkan orang mati waktu dia khotbah begitu. Ada yang tidur, terus jatuh, mati. Makanya kalau saya khotbah jangan tidur ya saudara. Saya belum punya kuasa seperti Petrus membangkitkan yang mati. Yang paling sering saya doain mati saudara. Jadi kalau saya khotbah saudara jangan tidur. Nanti saudara jatuh, amsyong, repot. Katakan amin saudara. Ya. Lalu Petrus ketemu kematian, ketemu maut. Petrus juga kalah. Ini yang saya suka. Yesus ketemu kematian, dia menang. Kasih tepuk tangan paling berdua. Ini yang membedakan Yesus dengan yang lain. Yang membedakan Yesus dengan nabi-nabi yang lain. Yang membedakan Yesus dengan agama-agama yang lain. Mereka semua habis ketemu kematian kalah. Tapi Yesus ketika ketemu kematian dia menang. Ini yang membedakan. Yang membuat iman saya luar biasa. Kenapa? Dia nggak kalah lawan kematian, bosku. Dia menang lawan kematian loh. Dia begitu berkuasa dan dia begitu menang. Saudara, kalau kita tarik dalam keluarga, kira-kira saudara, pria sama wanita kalau berantem yang menang yang mana? Pria, wanita. Siapa yang jawab pria menang? Siapa yang jawab wanita menang? Siapa yang bingung? Saya tahu begini saudara, yang menang pasti wanita. Karena begini, mau benar, mau salah, bagi wanita yang penting ngambek. Betul ya? Betul ya? Punya pengalaman ya bapak-bapak, ibu-ibu. Pokoknya ibu-ibu mau bener mau salah, yang penting saya ngambek dulu dah. Ada yang bilang bahwa begini saudara, anak itu jatuh nggak jauh dari pohonnya. Betul ya, pernah dengar istilah itu? Tapi kalau saudara punya anak perempuan, itu bukan buah jatuh dari pohonnya. Kalau saudara punya anak perempuan, khususnya ibu-ibu, itu seperti buah jatuh sama pohon-pohonnya. Sama persis kelakuannya. Wanita, saya mau nanya, kalau di rumah, bapak ibu, kalau di rumah yang paling berkuasa
Pria atau wanita? Jujur. Yang paling berkuasa? Wanita. Oke, nggak apa-apa, terima kasih buat kejujurannya. Siapa yang bilang yang paling berkuasa di rumah itu suami? Boleh angkat tangan. Nggak ada yang berkuasa di tempat ini, suami. Suami berkuasa, oke. Oke, nggak apa-apa, terima kasih Pak buat kejujurannya. Istrinya nggak datang kemungkinannya. Bisa jawab, saya Pak berkuasa. Yang berkuasa istri, boleh angkat tangan. Nggak apa-apa, tidak mengurangi keselamatan saudara. Dan saya jamin hari ini tidak akan berantem dengan suami, cuma nanya aja. Harusnya suami yang berkuasa. Tapi pada faktanya, tadi pagi saya khotbah di tempat Bapak Pendeta Lukas, saya bertanya hal yang sama. Semua sepakat suami yang berkuasa, tapi semua pun sepakat faktanya istri yang berkuasa. Wah, serba salah juga, saya bingung mulai dari mana. Yang kedua, ini saya bagikan buat saudara dan saya. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Dia Tuhan yang berkuasa. Kedua, Dia Tuhan yang menang atas maut. Yesus berkuasa atas alam, berkuasa atas sakit penyakit, dan berkuasa atas roh jahat. Dan berikutnya Dia menang atas kematian. Itu yang menyebabkan kita punya Tuhan yang berbeda dengan yang lain. Katakan amin, saudara. Dan saya sudah ada di ujung khotbah saya. Yang terakhir, coba lihat kanan dan kirinya, bilang yang terakhir. Ya, udah senang kamu dengar yang terakhir, Pak Bu ya. Lalu kita lihat yang terakhir. Yang terakhir kita bilang apa? Kebangkitan Yesus. Dia memberi harapan dan anugerah. Yohanes 20 ayat yang ke-27. Boleh diklik. Yohanes 20 ayat yang ke-27. Mari kita lihat. Ini ayat terakhir Bapak Ibu. Tapi kayaknya ada satu lagi. Kalau keburu saya sampaikan. Kalau nggak keburu saya pulang. Kayaknya ada ayat tambah tapi nggak panjang. Cuma 3 pasal. Yohanes 27. Sama-sama baca. 2, 3. Kemudian Ia berkata pada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Saudara, ini adalah peristiwa bagaimana Thomas nggak percaya Yesus bangkit. Jadi poin yang ketiga adalah Dia memberi harapan dan anugerah buat saudara dan saya. Kebangkitan Yesus memberi kita punya harapan. Kenapa? Kalau saudara lihat cerita tentang kebangkitan Yesus, waktu Yesus mati, semua orang nggak punya anugerah. Semua orang pikir gini, gue udah nggak ada harapan. Yesus sudah mati. Udahlah, kita semua balik badan. Nggak ada lagi yang mau pelayanan. Petrus balik lagi jadi nelayan. Semua jadi nelayan. Kalau saudara pernah lihat film Last Supper itu, murid-murid itu kembali loh jadi nelayan loh. Boro-boro mikirin gereja, boro-boro menabur jiwa-jiwa, boro-boro menginjil, udah gak kepikiran lagi karena Yesus sudah mati. Dia udah balik lagi lah, udahlah. Tapi lihat kebangkitan Yesus memberi harapan lagi. Tapi satu-satunya tokoh, mungkin ada beberapa yang dicatat, tapi saya catat tentang Thomas ini nggak percaya Yesus bangkit. Saya nggak percaya, tapi tiba-tiba kemudian Dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu. Yesus bilang, Thomas, taruhlah jarimu dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu. Kurang lebih begini, Thomas, saya nggak percaya Yesus bangkit. Tiba-tiba Yesus muncul, pegang, taruh tanganmu. Saudara, kira-kira kalau jadi Yesus emosi tingkat dewa nggak, saudara? Bertahun-tahun bersama, bertahun-tahun pelayanan, bertahun-tahun lihat mujizat. Satu kali kamu mengalami air mata, kamu udah gak percaya. Kadang kan kita begitu ya, Pak Bu ya. Berkali-kali kita ditolong Tuhan, berkali-kali ngalamin mujizat, berkali-kali ngalamin kesembuhan. Satu kali aja kita ngalamin air mata, kita udah bilang, Tuhan gak sayang sama saya, Tuhan gak tolong saya gak percaya lagi mujizat. Padahal kita udah terima kebaikan Tuhan berulang-ulang kali. Kita kayak Thomas gak percaya. Padahal kita udah ngalamin kebaikan Tuhan. Bukan sekali, berkali-kali.
Saya tanya, berapa kali Thomas lihat mujizat? Sering. Berapa kali Thomas ngalamin ditolong Tuhan? Sering. Tapi waktu Thomas ngalamin yang namanya air mata, ngalamin dikejar-kejar orang Farisi, ngalamin penderitaan ikut Yesus, waktu Yesus nggak ada, dia ngalamin penderitaan itu, langsung dia nggak percaya Yesus bangkit. Kadang kita juga sama, Pak Bu ya. Ketika ada masalah, kita udah nggak mau ingat Tuhan. Kita ingatnya waktu baik-baik aja. Padahal ikut Tuhan nggak selamanya mulus-mulus aja jalan, betul ya? Saya kalau lagi jalan ke pulang ke Jakarta, jalanan nggak lurus, kadang macet, betul ya? Kadang di Cibadak mabok, pusing, macet banget jalanannya, nggak pernah lancar. Yang dibilang jalan tol itu jalan tanpa hambatan, ada juga hambatan. Ikut Yesus juga begitu. Kadang ada problem, ada masalah, ada pergumulan, tapi percaya begini saudara, Tuhan selalu kasih harapan buat kami. Amin saudara. Saudara, saya akan tutup saudara dengan sebuah cerita saya, kesaksian saya. Saya melayani Tuhan itu kalau dihitung dari umur 17, kurang lebih saya udah 23 tahun melayani saudara. Dan selama 23 tahun saya melayani Tuhan, tidak pernah satu kali pun saya membatalkan pelayanan. Nggak pernah. Saya berdoa begini, Tuhan, saya nggak mau sakit kalau hari Sabtu dan Minggu. Saya berdoa mau sehat terus. Tapi kan manusia kadang ada sakit ya, betul ya? Tapi kalaupun aku harus ngalamin sakit, jangan Sabtu, jangan Minggu. Sudah tahu selama 23 tahun, saya nggak pernah ngalamin sakit di Sabtu dan Minggu. Sekali-kalinya saya meriang hari Minggu selesai pelayanan. Udah selesai semua pelayanan. Saya ingat, waktu itu istri saya bawa saya ke dokter. Habis pelayanan kebangkitan dari Minggu, selesai pelayanan sore, wah udah gak enak badan, meriang saudara. Meriang itu ya sakit, bukan merindukan kasih sayang, bukan. Bilang kanan kiri, bukan merindukan kasih sayang. Ya, meriang saya, aduh. Terus jam 2 istri saya bilang, ayo kita kondangan. Lagi meriang diajak kondangan lagi, nggak enak, makan apa juga nggak enak, betul ya? Namanya lagi meriang, makan apa nggak enak lah. Ini ada rendang, ada apa, waduh nggak kepikiran rendang. Puyeng nih pala nih. Sore nggak ada pelayanan, jadi pelayanannya pagi sama siang. Jam 7, jam 8, udah lanjut kerja ke dokter lah. Dan hari itu, dalam sejarah umat manusia, saya diboncengin sama istri saya naik motor. Saya peluk dia erat, katakan erat saudara, erat. Saya peluk erat, saya bilang, namanya orang sakit nggak boleh ngebut-ngebut ya bang motor ya, kan lagi sakit. Tiba-tiba dia mengeluarkan seluruh energi dan kekuatannya dalam membawa motor. Dia mungkin terinspirasi Valentino Rossi waktu membawa motor ya. Ngomong, dia bilang, Ci, orang sakit, bukan orang sehat. Ngomong, digeber sama dia, waduh. Ya ini berasa kayak mau pindah alam ini saya bilang. 23 tahun saya nggak pernah batalin pelayanan. Sekali-kalinya saya sakit, selesai pelayanan. Sampai hari ini. Terus saya masih muda, saya juga pernah muda saudara, bilang pernah muda. Waktu saya muda lagi ganteng-gantengnya saudara, waduh. Saya pacar sama dia, saya nggak pernah batalin pelayanan, batalin jadwal makan pernah, batalin jadwal pacaran pernah, batalin nganter dia pernah, batalin kondangan pernah, batalin pelayanan nggak pernah. 23 tahun. Sampai hari ini. Kenapa saya begitu excited sama Tuhan dalam pelayanan? Seperti Tuhan yang nggak pernah lelah sama Petrus, sama Thomas. Dia nggak pernah lelah kasih anugerah. Saya belajar begini, pernah nggak Panatan kecewa sama orang gereja? Pernah. Panatan pernah kecewa nggak sama gereja? Pernah. Pernah kecewa nggak sama hamba Tuhan? Pernah. Tapi kenapa masih nggak berhenti melayani? Jawaban satu, Tuhan nggak pernah lelah kasih anugerah buat saya. Amin saudara. Kebangkitan Kristus yang pertama, iman kita nggak sia-sia. Kedua, dia berkuasa. Dia beda dengan tokoh yang lain. Saudara nggak sia-sia percaya sama dia. Amin. Dan yang ketiga, kebangkitan Kristus selalu kasih kamu harapan dan anugerah. Berkali-kali kita salah,
berkali-kali Tuhan kasih anugerah. Kalau kesempatan itu 1 kali, tapi 2, 3, 4 namanya anugerah. Saya udah selesai khotbah. Kita bangkit berdiri Pak. Boleh Pak, nyanyi Opa. Boleh bapak-bapak singer yang keren-keren. Kasih tepuk tangan untuk mereka yang luar biasa. Mari bawa hati saudara hari ini ke dalam hadirat Tuhan. Shalabatakaralavaya, shandaralapatakaralavaya, shatakaralavaya, shalalavaya, shalalavaya, shalalavaya. Terima kasih Tuhan. Tuhan. saya sembah adalah Tuhan yang bukan cuma berkata, tapi Dia Tuhan yang hebat dalam membuktikan. Kebangkitan Yesus yang pertama membuat iman saudara tidak sia-sia. Kalau saudara mungkin sore ini datang dan berkata dalam hatimu, saya percuma ke gereja, saya percuma pelayanan, kok rasanya biasa-biasa aja, rasanya nggak ada perubahan, Pak, rasanya hidup sama aja. Saya bilang saudara, iman saudara tidak sia-sia, karena Kristus bangkit membuktikan bahwa imanmu tidak sia-sia. Dia Tuhan yang membuktikan apa yang Dia sampaikan, Dia kerjakan, yang Dia buktikan. Bilang hari ini, iman
Iman saudara tidak sia-sia, doa saudara tidak sia-sia, pelayanan saudara tidak sia-sia, ibadah saudara tidak sia-sia, karena Yesus bangkit. Yang kedua, kebangkitan Kristus membuktikan Dia berkuasa dan menang. Dia berkuasa atas alam, atas sakit penyakit, atas roh jahat, dan yang lebih hebat lagi, Dia menang atas maut. Itu yang membedakan Dia dengan tokoh-tokoh yang lain. Semua mati, semua kalah ketika bertemu dengan kematian. Tapi Yesus yang saudara dan saya sembah menang atas kematian. Dan Alkitab bilang begini, Dia tidak mati lagi, saudara. Dan yang terakhir, kebangkitan Yesus memberikan engkau harapan dan anugerah. Berkali-kali kita mungkin kecewa, berkali-kali kita mau tinggalin Yesus, berkali-kali kita kecewa dengan banyak hal, tapi Tuhan kasih anugerah, Tuhan kasih anugerah untuk tetap ada dalam anugerah dan kebaikan-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus buat saat ini. Bersyukur buat firman-Mu, biar jemaat-Mu menerimanya dan hidup dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Boleh semua Bapak. Shalom. Saya serahkan kepada worship leader. Saudara diberkati. Amin. Tuhan ya. Bentar kita akan memberi persembahan. Tapi dahulu kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami terima pada sore hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa bangkit Tuhan. Bukan hanya sekedar bangkit, tapi kami juga boleh mencurahkan isi hati kami, bahwa kami juga sungguh melayani Engkau Tuhan, sungguh ingin berbuat sesuatu kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan, setiap daripada kami dijamah lewat firman Tuhan, lewat perkataan Tuhan pada sore hari ini, membuat kami boleh semakin hari semakin tetap bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah yang Kau nyatakan, dan kami boleh belajar mengucap syukur dalam segala sesuatunya Tuhan. Sebentar kami akan memberikan Tuhan persembahan apa yang kami boleh beri Tuhan, menjadi sumber kekuatan khususnya buat pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati setiap pelayanan hamba-hamba Tuhan, teristimewa juga untuk hamba-Mu Bapak Nathanael yang sudah melayani pekerjaan-Mu. Tuhan pakai lebih jauh untuk hormat kemuliaan-Mu dimanapun hamba-Mu berada. Amen. Tuhan yang nyatakan kuat kuasa-Mu, pakai dan urapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan untuk persembahan ya. Kita akan diulang lagi ya, iramanya. Tetaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagia yang berlindung padanya.
terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Tuhan yang akan balas dengan berkat yang baik juga. Mewakili Ibu Gembala, terima kasih Pak Nathanael atas pelayanannya. Tuhan pakai lebih hebat lagi. Amin. Untuk kemuliaan Tuhan. Nanti sebentar kita akan masuk dalam doa syafaat. Nanti saya mohon Ibu Kristanti. Mari saya undang bangkit berdiri. Bapa yang baik, kami satukan hati kami Bapa pada malam ini Bapa. Kami datang kepadamu Bapa, membawa hati kami Bapa. Layakan kami Bapa, supaya kami dapat menaikkan doa-doa ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di mana ada dua orang sepakat meminta apapun juga Engkau hadir dan Engkau mendengarkan. Kami berdoa khususnya untuk Indonesia Tuhan. Amin. Berkati Indonesia Tuhan. Kami tahu Indonesia untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati Presiden kami Tuhan, Wakil Presiden, para Menteri, Eselon 1, Eselon 2, anggota MPR, DPR, TNI, Polri Tuhan, beserta jajaran-jajarannya, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan, RT, RW, Lurah, Camat, di seluruh Indonesia Tuhan. Mari Tuhan, pemerintah yang Engkau tetapkan bagi kami Tuhan, kami doakan supaya mereka berhikmat di dalam melakukan segala perkara, sehingga Indonesia Tuhan, kami percaya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau sedang memulihkan Indonesia Tuhan. Dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan Indonesia Tuhan. Engkau mengcover Indonesia di dalam segala bidang ekonomi, sosial, politik dan sebagainya Tuhan. Karena kami percaya banyak di Indonesia yang bersyafaat untuk Indonesia, dan kami tahu Tuhan Engkau tidak pernah menyia-nyiakan doa kami Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk yang saat ini sedang sakit Tuhan. Mari Tuhan, Engkau jamah, Engkau pulihkan, karena Engkaulah dokter di atas segala dokter Tuhan. Kalaupun dokter berkata tidak bisa Tuhan, tapi kami percaya kepadamu tidak ada yang mustahil Tuhan. Karena Engkau sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada Tuhan. Terima kasih Bapa, yang sedang letih lesu berbeban berat, mari Engkau berikan kelegaan Tuhan. Yang sedang mengalami masalah dan jalan buntu, mari Engkau berikan jalan keluar. Yang sedang mengalami masalah ekonomi, mari Tuhan Engkau pulihkan Tuhan. Karena Engkaulah yang sanggup memulihkan Tuhan. Yang sedang mengalami keterikatan Tuhan, mari Engkau lepaskan ikatan-ikatan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang mengalami mencari pekerjaan Tuhan, mari Engkau berikan pekerjaan yang cocok Tuhan. Tuhan, mari juga Tuhan Engkau berkarya. Yang sedang mengalami kurang kasih sayang, mari Engkau rangkul mereka dengan kasih sayang-Mu yang dahsyat Tuhan. Karena Engkau penuh kasih Tuhan, Engkau yang mengerti segala yang terjadi atas diri kami Tuhan. Engkau yang sanggup memulihkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang Tuhan, yang menyebabkan doa kami terhalang karena kami kurang tekun Tuhan. Kami kurang bertalu-talu berdoa kepada-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau selalu mendengarkan doa kami Tuhan. Mungkin jawabannya saat ini tidak, atau belum waktunya, atau apapun juga Tuhan, kami percaya Engkau merancangkan sesuatu yang baik bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk hamba Tuhan yang sedang yang tadi melayani Tuhan, Pendeta Nathanael. Engkau berikan Tuhan, berkati Tuhan keluarganya Tuhan, anak istrinya Tuhan, semuanya Tuhan Kau berkati Tuhan, biar nama-Mu dimuliakan. Untuk Pendeta Lani juga Tuhan, Engkau memberkati keluarganya, anak cucu menantunya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Mari saudara, kita mengangkat tangan kita, arahkan hatimu pada Tuhan Yesus.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur, kami berterima kasih, kami ada karena anugerah, kasih yang sempurna kami boleh rasakan dalam hidup kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah ucapan syukur terima kasih kami. Kami naikkan di dalam ibadah syukur kami malam hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum. Dan Tuhan, kami percaya setiap kami boleh terus mengalami lawatan Tuhan, jamahan-Mu, kesembuhan, pemulihan, kemenangan. Bahkan Tuhan, kami percaya berkat Tuhan melimpah, mengalir dalam hidup setiap kami di tempat ini. Mari saudara angkat tanganmu. Mari saudara pulanglah, terimalah berkat pertolongan dan cinta kasih Tuhan Yesus turun dalam kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, pelayananmu, anak-anakmu, menantu, cucu-cucumu diberkati Tuhan dengan berkat kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan minyak anggur gandum yang baru mengalir dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam usaha bisnis ekonomi, pekerjaan pelayananmu diberkati Tuhan Yesus. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai engkau. Bahkan tiang awan, tiang api selalu menyertai kehidupanmu. Dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai malam hari ini hingga Maranatha, kami sudah menerima berkat kelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya bersama saya, kita sama-sama mengangkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Haleluya Tuhan. Katakan dari hatimu, Tuhan Yesus, aku sangat yakin dan percaya Tuhan sudah memberkati kehidupanku berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Perluas daerah ekonomi kami, perluas daerah pelayanan kami, perluas Tuhan setiap rencana-rencana di dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami sangat yakin Tuhan, kami berterima kasih. Ada tangan Tuhan yang selalu menyertai kami, menudungi, membentengi, melindungi, menggendong setiap kami, sehingga mara bahaya, sakit, penyakit, malapetaka Tuhan tidak dapat mendekat pada kami. Kecemasan, ketakutan tidak dapat mendekat di dalam setiap hidup kami. Karena kami punya Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang beri kami kemenangan. Aku percaya itu Tuhan Yesus. Sehingga kecemasan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan.